memuji Tuhan, untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Udah siap? Siap? Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Teacher Fable. Tapi sebelumnya Teacher Ayu mau ajak anak-anak di rumah untuk memuji Tuhan. Yuk, semuanya berdiri. Iya, kita mau memuji Tuhan sekarang. Yuk, siap-siap. Kita mau memuji Tuhan dengan gerakan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa mengerti dan memahami cerita yang akan kami dengarkan, dan agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami. Dalam
Oke, selamat pagi anak-anak. Shalom. Nah, hari ini kita akan kembali belajar tentang bagaimana kita menolong sesama kita. Hari ini kita akan belajar dari satu orang ibu-ibu atau wanita yang dia tidak kaya, tetapi dia bisa memberi untuk orang lain. Siap? Nah, sekarang kalau siap, duduk yang manis. Duduk yang manis, kemudian lipat tangannya, buka telinganya, kemudian kita kunci mulut kita. Kemudian kuncinya titipin ke teacher Feba yuk. Sini, coba minta. Sini kuncinya. Oke, sudah ya. Teacher Feba simpan. Nanti udah selesai dibalikin. Sudah siap dengerin cerita Alkitab? Nah, kalau sudah siap, ini ceritanya. Print. Shalom adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab, yaitu Nabi Elia dan janda di Sarfat. Nah, Nabi Elia sedang bersembunyi dari kejaran Raja Ahab yang sangat jahat. Tuhan memelihara Nabi Elia sehingga dia bisa makan dan minum dari air sungai. Tapi ternyata Tuhan berfirman negeri itu akan mengalami kekeringan dalam waktu yang sangat lama. Sehingga air sungai itu menjadi kering. Elia jadi kehausan, tidak bisa minum. Dia juga kepanasan dan akhirnya dia pun juga kelaparan. Negeri itu betul-betul kering sehingga semua orang juga kesulitan untuk minum dan juga makan. Tapi Tuhan tetap mengasihi Nabi Elia. Tuhan berfirman kepada Nabi Elia harus pergi ke sebuah kota kecil yang bernama Sarfat. Kemudian dia akan bertemu dengan seorang janda miskin. Janda itu sedang mengumpulkan kayu bakar. Kemudian Nabi Elia berkata, "Tolong buatkan aku roti dan berikan aku air, karena aku sekarang sangat lapar." Kemudian janda itu berkata kepada Nabi Elia, "Aku juga tidak punya roti. Aku juga sedang kelaparan," kata janda itu. "Aku hanya punya segenggam tepung yang aku miliki dan juga sedikit minyak yang aku punyai." Setelah itu, dari tepung dan juga minyak itu, aku akan membuat sepotong roti yang sangat kecil dan aku akan memakan bersama dengan anakku. Setelah itu, aku tidak tahu apa yang akan aku makan lagi, kata janda itu dengan sangat sedih. Nah, Tuhan berfirman kepada Nabi Elia, dan Nabi Elia menyampaikan kalau janda itu mau memberi, akan ada tepung dan juga minyak di dalam buli-buli yang tidak akan pernah habis sampai nanti hujan turun lagi ke negeri itu. Tuhan akan memelihara janda itu. Kemudian janda itu akhirnya percaya dan ia membuatkan sepotong roti untuk Nabi Elia. Dan betul saja, tepung yang ada di dalam kendi dan juga minyak yang ada itu terus-menerus ada dan juga semakin banyak. Kemudian janda itu pun membuat roti untuk anaknya dan juga dirinya. Mereka semua sekarang dapat makan. Tuhan membuktikan dirinya sebagai pemberi dan juga penyedia untuk kebutuhan kita. Wah, tapi satu hari anak dari ibu janda itu sakit. Sakitnya sangat parah. Ibu janda itu sedih. Kemudian ibu janda itu bilang, "Anakku telah meninggal dunia. Dia sakit sangat parah." Kemudian Nabi Elia menjadi kaget. Ikut sedih karena anak yang sudah dia kenal sakit dan kemudian dia meninggal. Kemudian Nabi Elia mengambil anak itu, dia menggendong, kemudian dia pergi ke lantai atas. Kemudian Nabi Elia meletakkan anak itu di atas kasur. Kemudian Nabi Elia berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, tolong sembuhkan anak ini. Bangkitkan dia supaya
orang-orang dapat melihat kalau engkau berkuasa dan juga memelihara anak ini. Nabi Elia berdoa untuk anak ini supaya kalau boleh dia boleh hidup kembali. Kemudian setelah Nabi Elia berdoa, anak itu tiba-tiba membuka matanya. Dia bangun. Kemudian Nabi Elia pun juga kembali senang, dia bersuka cita. Kemudian dia gendong anak itu, dia berikan kepada ibu janda itu dan mengatakan kalau anaknya telah sehat. Ibu janda itu sangat bersuka cita. Tuhan menyatakan dirinya sebagai kekuatan dan juga pengharapan bagi orang yang percaya. Nah, apa yang kita pelajari hari ini anak-anak? Hari ini kita belajar untuk berdoa kepada Tuhan untuk orang yang sakit, yang dalam kesusahan. Kita juga belajar untuk selalu percaya kepada Tuhan karena Dia memelihara dan juga memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Oke anak-anak, kita sudah selesai kan ceritanya. Hari ini kita belajar kalau kita itu memberi kepada orang lain bukan tunggu kita udah punya harta yang banyak, tapi kita memberi selagi kita bisa. Kita bisa memberikan sedikit dari yang kita punya, contohnya makanan kita, ataupun kita bisa beri uang jajan kita, ataupun juga kita bisa memberi mainan kita yang sudah tidak terpakai kepada orang lain yang membutuhkan, atau baju kita yang masih bagus kita bisa kasih ke orang lain yang sedikit bajunya atau bajunya itu sudah nggak bisa dipakai deh. Nah, jadi kita harus belajar memberi karena Tuhan Yesus juga sudah memberikan semuanya kepada kita. Jadi jangan lupa untuk belajar memberi. Oh iya, di sekolah kita juga ada satu kegiatan namanya segenggam beras. Jadi ketika mamanya masak, maminya masak, itu diambil sedikit kemudian disisihkan untuk dikasih ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, jadi kalau anak-anak mau, silahkan menyisihkan sedikit, kemudian dibawa ke sekolah. Kemudian nanti dari sekolah kita akan bagikan kepada orang-orang di sekitar yang sulit untuk makan. Oke, kita mau belajar dengan baik, memberikan yang kita bisa. Selamat memberi, selamat jadi berkat untuk orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Teacher Ayu. Oke anak-anak, udah dengarkan cerita dari Teacher Fable? Wow, seru sekali. Nah, anak-anak di rumah juga bisa lakukan ya, seperti apa yang dilakukan oleh cerita tadi. Dan apa yang sudah disampaikan Teacher Fable, anak-anak juga harus ingat dan juga melakukannya, baik di rumah maupun di mana-mana. Oke? Nah, sekarang kita sudah selesai. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Oke? Lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kami bisa mendengarkan cerita, dan biarlah cerita yang sudah kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.